Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Norenta dari kelas 1A Teknik Manufaktur Kapal. Saya akan menjelaskan 5 bab materi tentang pengantar teknologi perkapalan. Bab 1. Pengertian kapal. Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut atau sungai, seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti skoci, sedangkan dalam istilah Inggris dipisahkan antara ship yang lebih besar dan boat yang lebih kecil. Secara kebiasaannya kapal dapat membawa perahu, tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Kapal sebenarnya di mana sebuah perahu tersebut. Kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat. Kompetensi inti dan kompetensi dasar dari bab ini adalah: 1. Memahami jenis-jenis kapal. 2. Memahami ukuran utama kapal. 3. Memahami volume dan berat kapal. Pengelompokan tipe kapal menurut fungsinya dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu: 1. Kapal niaga dan komersil. 2. Kapal perang. 3. Kapal khusus. Kapal niaga berikut adalah kapal kontainer. Kapal kontainer yang khusus. Kapal kontainer yang khusus digunakan untuk mengangkut kontainer yang standar. Memiliki rongga untuk menyimpan peti kemas ukuran standar. Peti kemas diangkat ke atas kapal di terminal peti kemas dengan menggunakan kran atau derek khusus yang dapat dilakukan dengan cepat, baik dari derek yang berada di dermaga maupun derek yang berada di kapal itu sendiri. General Cargo. Kapal kargo adalah segala jenis kapal yang membawa barang-barang dan muatan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, biasanya dalam bentuk surah. Kapal kargo pada umumnya didesain khusus untuk tugasnya, dilengkapi dengan kren dan mekanisme lainnya untuk bongkar muat. 3. Kapal tanker. Kapal tanker adalah kapal yang dirancang untuk mengangkut muatan berbentuk cairan atau minyak. Keempat, bulk carrier. Kapal kargo curah atau kapal bulker adalah kapal untuk dagang yang dirancang untuk mengangkut kargo curah seperti contoh batu bara dan semen. Adapun kelebihan dari kapal ini mempunyai daya angkut yang besar. Yang kelima, kapal perang. Kapal perang adalah kapal yang digunakan untuk kepentingan militer dan angkatan bersenjata. Umumnya terbagi atas kapal induk, kapal kombatan, kapal patroli, kapal angkut, dan kapal selam. Semua kapal perang TNI Angkatan Laut didahului dengan inisial KRI, yang berarti Kapal Perang Republik Indonesia. TNI AL memiliki 6 kapal perang jenis frigate, 25 kapal perang jenis korvet, serta berbagai kelas dan jenis lainnya, seperti kapal cepat rudal, kapal LPD, kapal LST, kapal selam, dan kapal patroli. Dan ini belum termasuk 2 kapal layar tiang tinggi yang berada di TNI AL, serta beberapa jenis kapal lainnya dan beberapa kapal yang masih dalam tahap pembangunan. Jumlah kapal perang di bawah ini belum termasuk kapal patroli yang panjangnya kurang dari 36 meter yang biasa disebut KL atau kapal angkatan laut yang berjumlah 317 unit. Kapal perang adalah kapal paling modern dalam hal teknologi. Di sini segi ekonomis menjadi pertimbangan kedua. Kapal perang, khususnya kapal patroli dan kapal penghancur, menggunakan kecepatan dan manuver yang baik. Untuk itu, lambung kapal perang jenis ini berbentuk planning hull untuk mendukung kebutuhan operasionalnya. Hal yang penting diperhatikan dalam mendesain kapal perang antara lain: 1. Lambung berbentuk ramping untuk memungkinkan berlari cepat. 2. Mesin pendorong mempunyai power yang besar.
3. Sistem kelistrikan lengkap otomatis maupun manual. 4. Komando, kemampuan menerima perintah atasan dan memberi perintah ke bawahan. 5. Peralatan pengintai sesuai dengan fungsinya. 6. Persenjataan sesuai dengan fungsinya, patroli atau untuk bertempur. Kebutuhan dan keterkaitan antara ketujuh sistem perlu menjadi perhatian yang mendalam dan didefinisikan secara baik. Dan sistem cadangan dari ketujuh item tersebut juga harus disediakan. Komponen-komponen untuk keperluan darurat perlu disiapkan. Pertimbangan utama dari kapal perang ada pada berat, stabilitas, kecepatan, tenaga, dan ketahanan, ruang dan daya angkut, rencana umum, pengaturan ruang dan peralatan, kamar-kamar, personel, dan gerak kapal. Seluruh pertimbangan ini sudah didefinisikan sebelum desain awal kapal dibuat. Kecepatan menjadi penting karena kapal perang harus mampu bersaing dalam pengejaran maupun pelepasan diri dari musuh. Sedangkan manuver diperlukan dalam hal kontak senjata. Untuk itu sistem penggerak kapal harus memenuhi kebutuhan ini. Baling-baling super kavitasi biasanya dipakai untuk kapal cepat dengan jarak pelayaran yang cukup jauh. Sementara sistem penggerak waterjet dipakai untuk kapal penjaga pantai dan patroli. Kapal khusus, kapal yang mempunyai tugas khusus, artinya bukan untuk pengangkutan, disebut juga sesuai dengan tugas pekerjaan yang dilaksanakan. Berikut jenis-jenis kapal tersebut. 1. Kapal keruk. 2. Kapal tongkang. 3. Kapal tunda. 4. Kapal pemadam kebakaran. 5. Kapal floating production. 6. Kapal pasokan platform. 7. Kapal derek. 8. Kapal pemecah es. 9. Kapal rumah sakit. 10. Kapal penangkap ikan. After perpendicular atau AP atau garis tegak buritan adalah garis tegak yang terletak pada sisi belakang spare post, atau bila tidak ada stern post, FP terletak pada sumbu poros kemudi. Forward perpendicular atau FP atau garis tegak haluan adalah garis tegak vertikal yang melalui interseksi antara garis air muat atau garis air perencanaan atau DWL dan sisi dalam tinggi haluan. Length backwind perpendicular atau LPP, panjang antara dua garis tegak, yaitu jarak horizontal antara garis tegak depan haluan atau FP dengan garis tegak belakang buritan atau AP. Panjang garis air atau line of water lines LWL adalah jarak horizontal antara FP dan interseksi antara sisi dalam tinggi buritan dan garis air muat atau garis air perencanaan atau DWL. Panjang keseluruhan length overall atau LOA adalah panjang kapal yang diukur dari ujung haluan dan ujung buritan pada sisi dalam kulit. Amidships, tengah kapal, adalah titik tengah antara garis tegak haluan atau FP dan garis tegak buritan atau AP. Midship section adalah station atau section
pada tengah kapal atau amidship. Lebar kapal atau breadth molded adalah lebar kapal molded yang diukur pada tengah kapal pada sisi luar gading atau sisi dalam kulit. Tinggi molded adalah jarak vertikal pada amidship yang diukur dari sisi atas lunas atau keel ke sisi bawah plat gelada pada tepi kapal. Syarat molded atau draft molded adalah jarak vertikal yang diukur dari sisi atas lunas atau keel ke garis air atau WL. Syarat atau draft adalah jarak vertikal yang diukur dari sisi bawah lunas atau keel ke garis air atau WL. Bab 2. Job specification and introduction to ship construction. Possible job in the future. 1. Marine surveyor. 2. Owner surveyor. 3. Konsultan. 4. Welding engineer atau WE atau welding inspector WI. 5. Structural engineer. 6. Project engineer. 7. Dock monitoring. 8. Construction engineer. 9. Subsea engineer. 10. QA atau QC engineer. Double hull concept. Konsep double hull digunakan untuk mencegah tumpahan minyak ke laut jika tanker yang mengangkutnya mengalami tabrakan atau kandas. Pada prinsipnya, konsep ini merupakan penyempurnaan dari konsep SBT. Konsep ini sebenarnya bukan konsep baru, karena sejak tahun 1972 telah ada 22 tanker termasuk combination carrier atau OBO vessel telah dibangun dengan konstruksi double hull yang dikelaskan oleh ABS saja, tetapi belum diatur oleh IMO. Pada bulan Maret terjadi kecelakaan atas tanker VLCC Action Exxon Valdez yang kandas di pantai barat Afrika dan menumpahkan kurang lebih 30.000 ton minyak mentah, mencemari dan merusak pantai Alaska. Didorong oleh dampak politis peristiwa tersebut, Presiden US mengeluarkan peraturan sepihak, yakni Oil Pollutant Act pada tahun 1990. Presiden US mengeluarkan peraturan sepihak, yakni OPA 1990 pada tanggal 18 Agustus 1990 yang berisi kapal yang beroperasi di perairan US harus berkonstruksi double hulls. Dengan adanya peraturan sepihak dari USA, berdampak luas terhadap pembangunan dan pengoperasian kapal tanker. Mengingat USA sebagai pemasok energi BBM terbesar dewasa ini, maka Marine Environment Protection Committee IMO mulai 1991 membicarakannya dalam sidang komite. Dalam sidang MIPC ke-32 tahun 1992,
di London menyepakati dan menetapkan peraturan sebagai berikut. 1. Konsep double bottom untuk tanker 600 dwt sampai dengan 5000 dwt, dan untuk ukuran 500 dwt atau lebih diberlakukan konsep double hull atau yang ekivalen. 2. Tanker di bawah 600 dwt dibebaskan dari peraturan tersebut. DWT sendiri adalah tones bobot mati. Dalam bahasa Inggris, deadweight tonnage disingkat menjadi DWT, adalah jumlah bobot atau berat yang dapat ditampung oleh kapal untuk membuat kapal terbenam sampai batas yang diizinkan. Dinyatakan dalam long ton atau metric ton. Batas maksimum yang diizinkan ditandai dengan plimsoll mark pada lambung kapal. Tones bobot mati didefinisikan sebagai perjumlahan dari bobot atau berat berikut ini. 1. Muatan barang, 2. Bahan bakar, 3. Air tawar, 4. Air balance, 5. Barang konsumsi, 6. Penumpang, 7. Awak kapal. Double bottom konsep. Ketentuan SOLAS 74 adalah 1. Untuk ukuran panjang kapal 50 meter DAB kurang dari 61 harus dipasang dasar berganda paling sedikit dari sekat di depan KM sama dengan sekat ceruk depan, atau sejauh dapat dilaksanakan sedekat mungkin dengan sekat tersebut. 2. Untuk kapal yang panjangnya 61 meter atau 200 kaki yang kurang dari 76 meter atau 249 kaki harus dipasang dasar berganda paling sedikit dari sekat-sekat kamar mesin diteruskan sampai ke sekat ceruk haluan dan sekat ceruk buritan. 3. Untuk kapal yang panjangnya 76 meter atau lebih harus dipasang dasar berganda dari sekat ceruk haluan sampai sekat ceruk buritan. Introduction of Ship Construction. Sistem konstruksi di kapal dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sistem konstruksi memanjang, 2. Sistem konstruksi melintang, 3. Sistem konstruksi campuran. Bab 3. Satuan dalam perkapalan. Satuan yang sering digunakan adalah panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, untuk listrik ampere, untuk temperatur Kelvin, untuk jumlah zat mol, intensitas cahaya kandela. Bab 4. 1. Buoyancy, 2. Center of buoyancy, 3. Equilibrium. Terdiri dari metacenter, equilibrium, metacentric height, wastable equilibrium, stiff and tender ship. Keempat, equilibrium 2, suspended weight, free surface effect. Bab 5. 1. Etika akademis. Perbuatan menyontek, cheating, dan semua bentuk kecurangan adalah perbuatan tidak beradab, melanggar etika akademis, dan akan mendapat hukuman keras sesuai peraturan. Tugas kelompok harus benar-benar merupakan kerja kelompok. Tugas perorangan harus benar-benar dikerjakan sendiri.
Mahasiswa dipersilakan untuk belajar bersama dan saling berdiskusi, namun semua pekerjaan harus dilakukan sendiri. Melihat pekerjaan teman dalam kuis atau evaluasi atau menggunakan kertas contekan akan berakibat pada ketidaklulusan dan pembatalan semua mata kuliah satu semester. Berpikir deduktif dan induktif. Dua, etika insinyur atau profesi. Kode etik insinyur adalah panduan tentang benar atau pantas tidaknya sikap dan tindakan layanan keinsinyuran. 1. Kejujuran. 2. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pemilik proyek dan pribadi. 3. Belajar terus-menerus, memutakhirkan knowledge dan skill keinsinyuran. 4. Safety first. 5. Peka lingkungan. 6. Hemat energi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.